Apa sih fungsi filsafat? Apa pentingnya kita belajar filsafat? Nah, teman-teman, kalau kemarin saya bahas fungsi filsafat secara teoritis ya, kali ini saya akan membahas fungsi filsafat secara pengalaman empiris ya. Jadi ini manfaat yang saya rasakan yang sangat-sangat personal berdasarkan masalah-masalah atau pengalaman-pengalaman yang saya hadapi ya. Nah, jadi ada 4 poin bahasan yang mau saya share terkait dengan kondisi yang sedang saya alami belakangan, dan saya dapat jawabannya, saya dapat petuahnya, saya dapat pandangannya, memperluas wawasannya dari ngaji filsafat. Oke, sebelumnya teman-teman jangan lupa follow akun saya, kasih tanda like-nya, komentar juga boleh, dan save maupun share ke sebanyak mungkin teman-teman ya, supaya semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari tontonan atau tayangan video ini ya. Nah, kita bahas 4 manfaat ngaji filsafat yang saya rasakan berdasarkan pengalaman. Yang pertama adalah topik anak bukan beban. Nah, ini ada di bahasan Maria Montessori. Jadi, ketika saya merasa anak itu sebagai beban yang sebegitu menyita waktu, perhatian, tenaga, biaya, dan berbagai kebutuhan lainnya, bahasan Maria Montessori ini memberi saya semacam angin segar, memberi saya pencerahan, wawasan yang menjernihkan pikiran. Salah satu alasan kenapa saya merasa anak sebagai beban adalah karena saya belum menetapkan tujuan maupun belum punya pandangan jangka panjang tentang kenapa saya perlu punya anak. Nah, di Maria Montessori saya mendapatkan jawaban yang mungkin saya bisa jadikan pegangan sebagai saya pribadi, yaitu anak adalah jembatan untuk perbaikan di masa depan. Jadi kalau dibilang anak adalah aset, tapi aset untuk peradaban di masa depan, bukan sebagai aset orang tuanya ya. Jadi kalau kita punya cita-cita menginginkan kehidupan generasi ke depan yang lebih baik, yang lebih berkemanusiaan, lebih bermartabat dari segala sisinya, tugas kita sebagai orang tua, kita menyediakan anak yang siap untuk menghadapi masa depan, yang siap untuk memberi kontribusi, yang siap untuk memperbaiki keadaan-keadaan yang kurang-kurang di masa depan. Nah, makanya kita harus kita orang tua bertanggung jawab melayani, memberikan yang terbaik kepada anak dari sisi asupan gizi, dari sisi pendidikan, dari sisi kebutuhan kasih sayang, kebutuhan bermain anak, dan berbagai aspek lainnya itu disediakan sebaik mungkin sedemikian rupa supaya anak itu siap untuk mengemban sebuah amanah positif ya, untuk memberi kontribusi, memperbaiki, untuk melengkapi, menyempurnakan kehidupan di masa depan supaya generasi berikutnya menjadi generasi yang lebih baik dari generasi kita sekarang, generasi sebelum-sebelumnya. Topik bahasan yang kedua adalah tentang mindset pesimis. Ini ada di bahasan atau edisi Martin Seligman ya. Jadi mindset pesimis itu seperti apa? Yaitu ketika kita gagal, kita menganggap hari ini gagal, maka mungkin saja besok bisa gagal lagi, besok bisa gagal lagi, bahkan lebih gagal. Kemudian kalau kita gagal, kita merasa itu karena diri kita yang memang tidak mampu, tidak pantas, tidak capable untuk merasakan sukses. Kemudian kalau kita menghadapi atau mengalami kegagalan, kita merasa kegagalan itu adalah kegagalan sepenuhnya dari diri kita. Nah, sebaliknya, mindset optimis di dalam bahasan Martin Seligman ini, saya mendapat jawaban-jawaban atas kondisi pesimisme yang sedang menghinggapi diri saya, yang sedang melanda diri saya. Jadi kalau lawan dari kondisi pesimis tadi adalah, misalkan kita mengalami kegagalan hari ini, ia belum tentu besok akan gagal lagi. Karena gagal hari ini ya kita evaluasi, kita pelajari, kita introspeksi supaya besok nggak gagal lagi. Kemudian kalau kita gagal itu bukan berarti itu karena personal diri kita, tapi memang ya ada faktor-faktor lain, ataupun itu
merupakan suatu yang umum ya, karena setiap orang pun pasti pernah mengalami kegagalan, tidak selalu mulus-mulus ya. Jadi kegagalan itu adalah fenomena umum yang semua orang hadapi. Tidak berarti diri kita itu merupakan orang yang dikutuk atau orang yang sial ya, karena ada banyak sekali faktor. Kita bisa berpikir positif, memang mungkin momennya tidak tepat, mungkin usaha kita yang kurang maksimal dan lain sebagainya. Jadi bukan karena kesialan atau kutukan ya terhadap diri kita. Nah, kemudian kalau kita gagal di satu aspek, itu bukan berarti kegagalan keseluruhan hidup kita ya. Kita punya berbagai aspek, berbagai kegiatan, berbagai aktivitas dalam sehari, dalam sepanjang hidup kita. Kalau kita gagal di satu hal, iya, masih ada banyak hal lain yang bisa kita lakoni, yang kita bisa sukses di sana. Jadi kegagalan satu hal itu adalah salah satu aspek kecil dalam hidup kita. Kita masih bisa kok sukses di aspek-aspek yang lainnya. Nah, itu adalah jawaban-jawaban penangkal atau yang mengcounter pikiran-pikiran pesimisme yang belakangan sedang menghinggapi diri saya. Topik yang ketiga adalah jangan bermuka kerut. Ini ada di bahasan Buya Hamka, masih tentang kebahagiaan ya. Jadi salah satu quote-nya Buya Hamka itu intinya kurang lebih begini: jangan hadapi masalah dengan muka kerut, karena hanya akan menambah kerut pada masalah. Jadi jangan mendramatisir, jangan merasa paling menderita, jangan merasa paling sial di muka bumi. Jadi hadapi masalah itu dengan cara mencari solusinya, bukan dengan menambah penderitaan, bukan dengan perasaan menderita, merasa paling sial, merasa itu terlalu beban. Nah, kalau itu yang kita pikirkan, bahwa masalah itu terlalu beban, itu berat, ya kita hadapi dengan muka kerut tadi, ya itu akan menambah beban masalah kita. Masalahnya nggak kunjung usai, jadi tambah makin berat ya. Nah, tapi yang perlu kita fokuskan, kita alihkan muka kerut tadi, kita hilangkan muka kerut, kita hilangkan pikiran-pikiran yang merasa terbebani, pikiran merasa paling menderita, dengan beralih ke mencari solusi dari masalah yang kita hadapi. Nah, ya semua orang punya masalah, dan kalau kita menghadapinya dengan muka kerut, itu akan makin buruk ke diri kita dan juga kepada lingkungan ya. Jadi lingkungan mendapat aura negatif, mendapat energi-energi negatif dari muka kerutnya kita, dari penderitaan kita ya. Nah, itu tidak bagus, nggak cuma bagi diri kita, tapi bagi sekeliling kita. Jadi hilangkanlah muka kerut ketika kita menghadapi masalah, karena itu juga nggak akan menyelesaikan masalah, tapi justru menambah beban pada masalah, beban kepada diri kita maupun beban bagi orang lain juga. Topik yang keempat adalah tentang kerja. Nah, ini ada di bahasan Bertrand Russell maupun di Buya Hamka juga ada. Nah, ini secara personal masih berkaitan dengan poin sebelumnya, yaitu bermuka kerut. Apa yang menyebabkan saya merasa ditimpa masalah yang begitu berat sampai muka saya berkerut, yaitu soal PHK ya. Jadi pemutusan hubungan kerja, saya merasa PHK itu adalah seperti langit runtuh dan jadi beban berbulan-bulan, tidak punya penghasilan, dan saya tanggapi dengan muka berkerut. Saya merasa itu menjadi beban, PHK jadi beban, tidak kunjung berpenghasilan juga jadi beban, dan ternyata nggak kunjung menyelesaikan masalah, nggak membuat orang juga menjadi bersimpati ya, ketika kita merasa memiliki masalah yang paling berat. Ketika kita menunjukkan bahwa kita paling menderita, itu nggak bikin orang berempati, nggak bikin orang lantas percaya akan memberikan pekerjaan kepada kita. Justru orang akan suka, respect kepada orang-orang yang bersemangat ya, tetap bersemangat, terlihat tetap bergairah dalam menjalani hidup, terlihat siap untuk bekerja kembali walaupun barusan kena musibah PHK, seperti itu. Dan poin kerja ini, pandangan positifnya adalah tidak melulu tentang motif ekonomi ya. Jadi asalkan kita masih beraktivitas, kita mendaya gunakan apa yang kita miliki, potensi-potensi kita. Yang penting kita memberi kontribusi selain daripada diri kita. Jadi kita masih berperan, kita masih menunjukkan bahwa
kita itu berdaya, membantu orang lain, ada kontribusinya bagi orang lain, entah bagi keluarga, bagi masyarakat, itu juga termasuk dalam bahasan kerja ya. Jadi kerja ini sebagai bentuk eksistensi, aktualisasi diri kita juga, dan juga sebagai bentuk bahwa kita itu bisa diterima di masyarakat, bahwa kita itu bisa berkontribusi di masyarakat, dan nggak melulu yang berupa pekerjaan bermotif ekonomi. Apapun itu, pekerjaan, aktivitas yang memberi kontribusi, memberi manfaat bagi selain dari diri kita, pada sekeliling, pada keluarga, pada lingkungan, itu juga dikategorikan sebagai kerja ya. Nah, ada satu quote menarik dari Bertrand Russell ya, bahwasanya semembosankannya sebuah pekerjaan itu masih lebih bernilai, masih dipandang lebih baik daripada bermalas-malasan ya. Dan sebosan-bosannya kita melakukan aktivitas terkait pekerjaan itu masih lebih membosankan ketika kita tidak bekerja. Oke, kira-kira itu 4 manfaat yang saya rasakan dari mengikuti ngaji filsafat beberapa edisi. Semoga ini bisa mencerahkan teman-teman, bisa bermanfaat, teman-teman bisa mengambil hikmahnya, pelajarannya, mendapatkan wejangan juga dari sharing yang saya sampaikan. Materi-materinya tentu dari core utamanya adalah ngaji filsafat ya, yang disampaikan oleh Pak Guru kita, Pak Fahrudin Faiz. Oke teman-teman, jangan lupa untuk kasih tanda like di video ini, follow akun saya, dan juga boleh tinggalkan jejak di kolom komentar maupun save dan share video ini ke sebanyak mungkin teman-teman. Kita ketemu lagi di video berikutnya yang membahas topik-topik filsafat yang gak kalah menarik.